فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumat yang mengumpulkan merupakan Sayyidul Ayyam bil Usbuh. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Apalagi dalam suasana alam yang kadang kurang bersahabat, yang antara lain ditandai dengan beragam musibah, termasuk pada beberapa malam yang telah silam, yaitu pada malam Rabu, yang mana telah terjadi gerhana bulan total. Sungguh semua yang terjadi haruslah menyadarkan kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terlintas di benak kebanyakan orang manakala ketika disebutkan kata ibadah, barangkali yang lebih dominan adalah bayangan tentang seseorang mengerjakan sholat, puasa, haji, umrah, zikir, mengenakan mukena, berhijab, berbaju koko, kecil, dan dalam kegiatan formal, dan aneka atribut lainnya. Bayangan tersebut tidak sepenuhnya salah, meskipun kebanyakan merupakan jenis ibadah lain yang sangat penting. Tidak terlihat namun bernilai tinggi di sisi Allah. Ibadah apakah itu? Yakni berpikir dan bertafakkur. Akal merupakan karunia Allah terbesar kepada manusia, yang membedakan antara semua binatang dan benda-benda mati. Nyaris semua kemampuan fisik yang dimiliki manusia juga dipunyai binatang. Bahkan binatang bisa lebih andal dalam hal tertentu. Hanya saja sehebat apapun kapasitas binatang, ia tidak akan mampu menciptakan peradaban agung lantaran tak mempunyai akal sebagaimana yang dimiliki manusia. Dengan demikian, lantaslah manusia al-insan selalu diberikan definisi sebagai hayawan nabi, yakni hewan yang berpikir. Akal atau pikiran adalah kunci pembeda antara manusia dengan binatang. Hilangnya fungsi akal pada diri manusia berarti menurunkan derajatnya level dengan binatang, atau bahkan lebih rendah. Al-Quran sendiri menyebut para ahli neraka, yaitu dengan menggunakan, tidak mau menggunakan akal, maka dan telinganya untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal-an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Artinya, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang himbauan untuk berpikir, merenung, mendayagunakan akal tersebar banyak dalam Al-Quran. Redaksi pun bermacam-macam di dalam Al-Quran, menyuruh kita untuk menggunakan akal dengan menggunakan kata fikir, kata zikir, al-aqal, fikih, al-alim, nazar, dan al-bab. Sungguh, menurut beberapa Islam telah memperhatikan potensi akal manusia. Karena itu pula lah merenungi ciptaan Allah bisa lebih utama dibandingkan ibadah sunnah semalaman. Perintah tentang berpikir dan menghayati ciptaan Allah datang langsung dari Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Imran ayat 190. Rasulullah juga bersabda, "Fakaru fil khalqillah wa la tatafakkaru billah fa innakum lan taqdiru." Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kalian memikirkan Allah, karena kalian pasti tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memang dilarang memikirkan hakikat zat Allah yang memang mustahil dicapai. Tapi manusia diperintahkan untuk memikirkan makhluk-makhluknya, termasuk bumi, bulan, matahari, sampai kepada fenomena gerhana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gerhana disuruh kita untuk memikirkan makna tadabbur terhadap kejadian yang demikian, sebagaimana terjadi pada malam Berhubung yang telah lewat, bahwa gerhana bulan total adalah merupakan bagian dari fenomena alamiah. Namun di balik itu ada kekuatan besar yang tampak ketika kita mau merenunginya. Gerhana bulan total itu terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa tersebut berlangsung bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada garis lurus yang sama. Maka saat itu cahaya matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Fenomena alam ini memberikan indikasi bahwa bumi, bulan, matahari serta seluruh tatanan angkasa bergerak sesuai dengan garis orbit sebagaimana sunatullah. Ketentuan dan keharmonisan ini adalah menandakan bahwa Allah Maha mengatur. Kehebatan fakta astronomi ini sukar disangkal lantaran mustahil manusia intervensi fenomena gerhana. Berbeda dengan fenomena biologis tertentu, misalnya bibit tumbuhan itu bisa saja direkayasa, tapi gerhana bulan total adalah fenomena besar yang tak mungkin dikendalikan manusia. Kenyataan tersebut kian menegaskan kelemahan manusia sebagai hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran Imam Al-Ghazali di dalam Adab Fiddin menyerukan sayubianya, fenomena gerhana membuat orang semakin menampakkan ketundukan diri kepada Allah SWT, bertobat dari kesalahan, dan semakin meresapi kehadiran ilahi di dalam kehidupannya. Secara rinci Imam Ghazali mengingatkan, adabul khusuf, dawa'ul fada', wa izharul zada', wa mudarratul tawbah, wa tarkul milad, wa sur'atul qiyam ila shalah, wa tulul qiyam fiha, wa istish'al fada'. Artinya, perilaku yang semestinya ditunjukkan saat terjadi gerhana bulan yakni senantiasa memiliki rasa takut, menampakkan rasa gelisah, segera berdoa, bertobat terhadap sikap, dan juga menenangkan dengan sampai mempunyai sikap mudah bosan, segera melaksanakan sholat, berlama-lama dalam sholatnya, dan juga merasakan adanya peringatan. Al-Imam Ghazali menyebutkan peristiwa gerhana adalah momen merenungi keagungan Allah yang Maha Agung, kedahsyatan kekuasaannya, dan berhasil dihayati selanjutnya akan membisikkan kalbu untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah, gelisah dengan dosa-dosa, betah dalam upaya mendekatkan diri, lalu berlanjut memperbanyak istighfar alias memohon ampun kepada Allah. Gerhana adalah bagian dari ayat kauniyah Allah, di samping ayat kauniyah yang berupa Al-Quran. Di dalamnya ada ilmu yang melimpah, dan beruntunglah bagi orang-orang yang merenungkan ayat sejenis ini, dan gejalanya ada di mana-mana dan kapan saja, di sekeliling atau bahkan di dalam diri kita sendiri, serta dalam tiap detak jantung tarikan nafas kita. Kita beruntung masih dikurniai kesadaran oleh Allah untuk mau melaksanakan salat gerhana ini secara berjamaah dalam kesempatan ini, melaksanakan salat, mendengarkan khutbah
serta sebuah keutamaan. Namun ada yang lebih utama dari itu adalah meresapi hakikat fenomena alam yang kemudian memakinkan menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menyebutkan tazakkur ilmi wa'dati ahabbu ilayya min ihya'iha. Artinya berkontemplasi atau bertafakur pada sebagian malam lebih aku cintai ketimbang melaksanakan ibadah sunnah sepanjang malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berpikir terhadap fenomena yang terjadi. Itu bagian daripada wujud bahwa kita menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita orang yang dekat dan takarub kepadanya. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usukum wa niyya bittaqwallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bil nafsi wa qanna bi malaikati musabil qudsi wa qala ta'ala fi kitabihil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa sallallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafiruz dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa bayyana lil fasik wa munkar wal baghi